Perkenalkan, nama saya Melchior Damianus Lobo, program studi manajemen, kelas C semester 2, NIM saya 321251116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. 1. Komunikasi dalam manajemen adalah proses penyampaian informasi, ide, instruksi, dan umpan balik antar individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi sangat penting karena membantu koordinasi pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan motivasi kerja, memperkuat kerjasama antar anggota organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif, tujuan organisasi akan sulit tercapai karena informasi tidak tersampaikan dengan baik. 2. Proses komunikasi terdiri dari sender atau pengirim, orang yang mengirim informasi atau ide. Contohnya, seorang manajer pemasaran ingin menginformasikan target penjualan baru. Berikutnya, e-coding atau penyandian. Pengirim mengubah ide menjadi pesan. Contohnya, manajer menyusun instruksi tersebut ke dalam sebuah file presentasi. 3. Message atau pesan. Informasi yang disampaikan, contohnya materi target penjualan dalam presentasi tersebut. Berikut channel atau saluran. Media yang digunakan seperti lisan, telepon, email, dan WhatsApp. Contohnya rapat tatap muka melalui aplikasi Zoom. Berikutnya decoding atau penerjemahan. Penerima memahami pesan yang diterima. Contohnya tim marketing membaca dan memahami isi target yang diminat manajer. Berikut receiver atau penerima. Orang yang menerima pesan, contoh hanya saluran staf di departemen pemasaran. Berikutnya feedback atau umpan balik. Tanggapan dari penerima kepada pengirim, contohnya staf bertanya untuk klarifikasi atau mengangguk tanda paham. Berikutnya noise atau gangguan. Hambatan yang mengganggu komunikasi, contohnya koneksi internet buruk saat rapat online. 3. Hambatan sering terjadi. Perbedaan persepsi, kurangnya informasi, perbedaan bahasa, gangguan teknologi, emosi dan prasangka. Contoh, atasan memberikan instruksi yang kurang jelas sehingga karyawan salah mengerjakan tugas. Cara mengatasi: menggunakan bahasa yang jelas, memastikan adanya umpan balik, melakukan koordinasi rutin, memilih media komunikasi yang tepat, menciptakan komunikasi yang terbuka, Empat, pengertian kepemimpinan. Peran pemimpin kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan mengarah ke orang lain agar bekerja mencapai tujuan organisasi. Peran pemimpin: 1. Menentukan visi dan tujuan, mengambil keputusan, memberikan motivasi, mengarahkan bawahan, menyelesaikan konflik, menjadi teladan bagi anggota organisasi. 5. Pengalaman kepemimpinan yang sangat efektif dan analisis teori. Saat mengikuti organisasi kampus, saya pernah melihat seorang ketua organisasi yang mengajak anggota berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Ia menerima masukan dari semua anggota dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Akibatnya, anggota menjadi lebih termotivasi dan program kerja dapat terlaksana dengan baik. Menurut teori kepemimpinan, gaya tersebut termaksud kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Kelebihannya adalah meningkatkan partisipasi kreativitas dan rasa tanggung jawab anggota.
6. Perubahan organisasi, alasan dan hambatannya. Perubahan organisasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan organisasi terhadap struktur, teknologi, sistem kerja atau budaya untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Alasan perubahan: 1. Kemajuan teknologi, persaingan yang semakin tinggi, perubahan kebutuhan pelanggan, peraturan pemerintah, efisiensi kerja. Dia mau turun, HP mau jatuh, turun. Hambatan perubahan: penolakan anggota, kurangnya komunikasi, keterbatasan dana, budaya organisasi yang sulit berubah, kurangnya dukungan pemimpin. 7. Contoh perubahan organisasi dan dampaknya. Contoh, kampus menerapkan sistem akademik berbasis online untuk KRS, absensi, dan pengumpulan tugas. Dampak positif: pelayanan lebih cepat, data lebih akurat, menghemat biaya dan waktu, memudahkan akses informasi. Dampak negatif: membutuhkan pelatihan pengguna, ketergantungan pada internet, sebagian pengguna kesulitan beradaptasi. 8. Pengaruh konflik terhadap kinerja organisasi. Konflik adalah perbedaan kepentingan atau pendapat antar individu maupun kelompok dalam organisasi. Dampak positif: memunculkan ide baru, meningkatkan kreativitas, membantu menemukan solusi yang lebih baik, mendorong evaluasi organisasi. Dampak negatif: menurunkan produktivitas, menimbulkan stres kerja, mengganggu hubungan antar anggota, menghambat pencapaian tujuan. 9. Hasil wawancara nama usaha. Usaha peti jenazah, pemilik Bapak Argendara, lokasi dekat Rumah Sakit Leona, Kota Kupang. Tahun berdiri 2016, jumlah karyawan 4 orang. Jumlah cabang sudah memiliki beberapa cabang di wilayah Kupang dan sekitarnya. A. Sistem komunikasinya. Sistem komunikasi yang diterapkan bersifat langsung dan sederhana. Pemilik memberikan arahan secara langsung kepada seluruh karyawan setiap hari. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan singkat sebelum bekerja, telepon, maupun aplikasi WhatsApp. Apabila ada pesanan mendadak, komunikasi antara pemilik dan karyawan berlangsung 2 arah, sehingga setiap karyawan dapat menyampaikan saran, kendala pekerjaan, maupun kebutuhan pelanggan. Sistem ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan dalam proses produksi. B. Gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan Bapak Argendara dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan demokratis. Beliau memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan pendapat serta ikut berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Namun, dalam kondisi mendesak, terutama ketika ada pesanan yang harus segera diselesaikan, pemilik mengambil keputusan secara cepat agar pelayanan kepada pelanggan tidak terlambat. Kepemimpinan seperti ini membuat hubungan antara pemilik dan karyawan menjadi harmonis serta meningkatkan semangat kerja. C. Perubahan yang pernah dilakukan. Beberapa perubahan yang telah dilakukan sejak usaha berdiri, antara lain menambah beberapa cabang untuk memperluas jangkauan pelayanan. Berikutnya, menambah variasi model dan ukuran peti jenazah sesuai kebutuhan pelanggan. Memanfaatkan media sosial dan aplikasi WhatsApp sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan.
meningkatkan kualitas bahan baku agar produk lebih kuat dan tahan lama, memperbaiki sistem pelayanan sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha. Berikutnya, upaya pengembangan organisasi. Untuk mengembangkan usaha, pemilik melakukan beberapa langkah, yaitu menjaga kualitas produk secara konsisten, memberikan pelayanan yang cepat dan ramah kepada pelanggan, menjalin kerjasama dengan rumah sakit, rumah duka, gereja, dan pihak terkait, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai teknik pembuatan peti yang lebih baik, membuka cabang baru di lokasi yang strategis agar pelayanan lebih mudah dijangkau masyarakat. Melalui langkah tersebut, usaha mampu berkembang sejak tahun 2016 hingga sekarang. Berikutnya, saran untuk meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan hasil analisis. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah memanfaatkan pemasaran digital secara lebih aktif melalui media sosial dan Google Maps agar usaha lebih dikenal masyarakat. Menambah jumlah karyawan apabila permintaan terus meningkat sehingga pelayanan tetap optimal. Menyusun standar operasional prosedur atau SOP agar kualitas pelayanan tetap sama di setiap cabang. Memberikan pelatihan, pelayanan, pelanggan, dan keselamatan kerja secara berkala. Mengembangkan sistem pencatatan keuangan stok secara digital agar pengelolaan usaha lebih efektif dan efisien. Selama mengikuti mata kuliah pengantar manajemen, saya memperoleh pemahaman tentang proses perencanaan, yaitu bagaimana menetapkan tujuan, menyusun strategi, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Saya juga mempelajari manajemen konflik, yaitu cara mengidentifikasi penyebab konflik dalam organisasi secara teknik penyelesaiannya agar konflik dapat menjadi sarana perbaikan dan tidak menghambat kinerja organisasi. Selain itu, saya memahami pentingnya komunikasi dalam organisasi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, membangun kerjasama,